Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kemarin tentang hati, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang seorang hamba kecuali hatinya. Sekarang pembahasan tentang hati yang keras. Hati yang keras. Kata Al-Habdul Al-Haddad, apa sih hati keras itu? Hati yang keras adalah hati yang padat, yang hatta la ta'athar bimau'idhah, hati yang tidak membekas ketika mendengar daripada nasihat. Hati yang keras adalah hati yang tidak membekas ketika mendapatkan daripada nasihat. Ono kiai, ono ulama nerangno segala macam, nerangno keharaman daripada khamar, menerangkan daripada keharaman daripada judi, menerangkan keharaman daripada zina, menerangkan daripada keharaman gendaan. Masuk paham? Nah ini hati yang keras adalah hati yang tidak membekas. Ketika dinasihati seperti itu tidak ada bekasnya. Oh opor apa? Orang ngedalil, kadang-kadang ngedalil. Ono ulama sing ngolekno. Ini kadang-kadang seperti itu. Dinasihati ngedalil. Ya, dinasihati ngedalil banyak ya, banyak. Wakeh, itu banyak lagi wakeh. Nah ini ya, termasuk daripada hati yang keras, hati yang tidak dapat masuk nasihat di dalam hatinya. Wala yalina 'inda dzikril maut, dan hati tersebut tidak menjadi lembut ketika disebutkan daripada kematian. Ono tanggone mati yo pancet ae kelakuane. Kalau orang-orang dulu itu kalau ada teman atau tetangganya atau siapa yang meninggal dunia, itu langsung tergerak hatinya, ya Allah, nabi taubat. Ojo-ojo marine aku sih mati. Itu kalau orang-orang zaman dahulu seperti itu. Lah saiki yo ndak bedone. Ana tanggane mati sing sitoke hajatan yo tetep orkesan. Ya, ini. Banyak saya nemu seperti ini. Tanggane mati di pinggir rumah. Sitoke hajatan yo tetep dipasang soal gendar-gender itu. Tetep dendar-dender. Nah ini harus diperbaiki seperti ini. Harus dihati-hati. Jangan-jangan hati kita ini sudah keras. Jangan-jangan hati kita ini sudah tidak bisa lagi masuk daripada mau'idhah, daripada nasihat, daripada mengingat daripada kematian. Nah ini harus dihati-hati. Wal wa'id, dan daripada janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak bekas, tak tembus. Dinasihati apapun tak tembus. Wa ahwalil akhirah, dan bagaimana keadaan akhirat, bagaimana ketika nanti kita di akhirat, ketika di padang mahsyar, ketika jalan di Shiratal Mustaqim, tak bekas. Maka kata Nabi SAW, ab'adul asya'i minallahi ta'ala al-qalbu qasi. Kata Nabi SAW, menjauhlah kalian sejauh-jauhnya. Menjauhlah kalian sejauh-jauhnya. Kepada siapa? Kepada orang yang mempunyai daripada hati yang keras. Orang yang mempunyai daripada hati sing tekak. Bahasa saiki ku tekak, dikandani model apa pancet. Ini namanya qalbun qasi, hati yang keras. Kata Nabi SAW, menjauhlah kalian dari mereka sejauh-jauhnya. Ojo nyedek ambek wong sing qalbun qasi. Jangan mendekat kepada orang yang hatinya keras.
Karena apa? Karena orang yang hatinya keras itu tidak ada rahmat, tidak ada kasih sayang di dalamnya, tidak ada rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu tidak jatuh sama orang yang hatinya keras. Wong nasihat menyebut daripada kematian saja tidak bekas. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada orang tersebut? Sedangkan kemarin disebutkan bahwa hati ini adalah bagaikan wadah. Hati ini bagaikan wadah. Ketika wadah tersebut kotor, dimasuki apapun tetap jadinya kok kotor. Wadah kosor dimasuki susu, ada yang mau minum? Tidak ada. Wadah kotor dimasukin susu, padahal susunya enak, tapi wadahnya kotor, tidak ada yang mau minum. Artinya apa? Artinya harus dibersihkan dulu hati ini. Hati ini harus bersihkan dulu. Setelah bersih, baru dimasuki daripada sesuatu yang enak. Air putih enak, susu enak. Tapi kalau wadahnya kotor, dimasuki apapun bakal jadinya tidak enak. Maka harus diperhatikan ini hati. Harus diperhatikan hati. Wa qala alaihi salatu wassalam minasyaqai arba' qaswatul qalb wa junudul ain wal hirs wa tulul amal. Ada 4 hal yang perlu kita jauhi. Yang pertama adalah qaswatul qulub, kerasnya hati. Ini harus dijauhi. Harus dijauhi. Pertama, hati yang keras. Kemudian hiris, tamak. Apa lek bahasa Madura nih? Serakah. Madura ta iku? Hah? Apa terka ya? Nah, tomak, serakah. Kemudian tulul amal. Kemudian panjang angan-angan. Lah aku duwe akeh, aku bakal bangun masjid. Ayo, lah aku duwe akeh, aku bakal sedekah 10M misalkan. Lah aku duwe akeh, aku bakal akeh wis sak maceme wis. Bangun pondok apa segala macem. Ketika dikasih uang banyak lali kabeh. Hah? Ndak ono oleh warisan 1 juta misalnya. Ya, oleh warisan 1 juta, 1 juta ngono. Lali. Pemene bojone ngroweng. Langsung hilang wis, keniatan kita sudah hilang akhirnya. Nah ini tidak boleh, harus dijauhi seperti ini. Kalau memang betul-betul kita pengen melakukan sodako atau kita pengen melakukan sesuatu yang baik, apakah kita tidak boleh berangan-angan? Boleh, cuman yang sewajarnya, dan itu yang sekiranya bisa kita lakukan. Tadi ojo dukur-dukur. Lek berangan-angan kalau hoyal itu jangan tinggi-tinggi, takut kalau jatuh sakit. Yo, iki arek nom-noman nih. Lek jatuh cinta itu biasa wae. Engko lek ditolak nangis. Hah? Ya itu sama. Tulul amal, angan-angan itu harus yang standar. Kalau misalkan kita berangan-angan seperti ini, kita bisa melakukannya. Saya nanti kalau punya uang, saya ingin sedekah ke masjid 100.000 misalkan. Atau saya nanti kalau misalkan punya uang berapa, saya ingin bangun pondok, atau ingin bersedekah ke pondok, atau ingin sedekah ke majelis. Nah, ini angan-angan yang standar, yang sekiranya kita bisa melakukan. Oh, cok duku-duku lah angan-angan. Aku lek duwe pingin bangun pondok koyok pondok Pipumar. Hah? Iki hoyal iki jenenge. Ya. Dikek duwe akeh, ketok moto bojone lali kabeh wis. Lali kabeh wis. Apa sing kate dilakoni lali kabeh wis. Mene motone bojone kayak kucing ngono, ha. Teko ado iku wis mengkilap ngono. Duit. Nah ini jadi harus kita hindari hal-hal seperti ini. Wahtaris min hadil arba. Hati-hati, ta'adulal haddad, hati-hati sama kalian dengan 4 perkara ini. Hati-hati dengan 4 perkara ini. Harus dijauhi semua hal itu.
Kalau pengen hati kalian selamat, kalau pengen hati kalian ini bersih, kalau pengen hati kalian ini dimasuki sama rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindari 4 hal ini. Insya Allah kalau hati kita bersih daripada 4 hal ini, hati kita ini gampang untuk dimasuki daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Habibullah Al-Haddad menukil daripada hadis yang lain, wa fi haditsil akhar, dan di dalam hadis-hadis yang lain Nabi SAW beliau mengatakan, wa'lamu annallaha la yakbalu du'aun min qalbil ghafil. Nabi SAW pernah mengatakan, ketahuilah wahai kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menerima atau tidak pernah akan mengijabahi seorang hamba ketika berdoa. Bagi siapa? Min qalbil ghafil, bagi orang-orang yang hatinya selalu lupa. Bagi hatinya orang-orang yang selalu lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa daripada berzikir, lupa daripada bersolawat, lupa daripada hak-haknya Nabi Muhammad, lupa daripada segala hal. Maka kata Nabi SAW, ini Nabi loh yang ngomong. Kalau Nabi yang ngomong itu tidak mungkin bohong. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menerima atau tidak akan pernah mengijabahi doa seorang hamba tersebut. Jadi jangan pernah kosong hati kita untuk selalu berzikir. Sebelum tidur atau sehari minimal 100 misalkan. Wocon wis wirid apa ae wis. Mau itu istighfar, apalagi sekalian di bulan Rajab. Memperbanyak daripada istighfar, zikir jalalah. Nah, ini terus dilantunkan yang sekiranya hati kita ini tidak kosong, tidak lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari situlah ketika kita berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingat sama kita. Ketika kita ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ingat sama kita. Kita zikir terus. Zikir terus. Maka disitulah orang-orang yang berzikir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dilihat siapa saja yang menyebut daripada namaku, siapa saja yang berzikir kepadaku, dilihat, oh fulan. Ketika kamu berdoa, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabahi daripada doa-doa kalian. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ghaflah dunal qaswa hiyal madhmumah. Ghaflah, orang yang lupa itu adalah orang yang tercela, orang yang jelek. Orang yang lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang jelek. Orang madhmum, orang yang tercela, harus dihindari orang-orang yang ghaflah ini. Wa fiha ghayatud darar, dan orang-orang yang ghafil itu memiliki bahaya yang sangat tinggi. Orang-orang yang ghafil memiliki bahaya yang sangat tinggi. Jadi harus dijauhi. Allah saja dilupakan apalagi kamu. Allah saja dilupakan apalagi kita. Kita punya teman. Allah dilupakan tanpa dia berzikir, tanpa apapun, apalagi kita. Apalagi kalau pas saat kita ini kesusahan. Ya wis dak ono, wis dibuak kon. Ndak duwe dibuak. Banyak yang seperti ini. Tapi kalau orang yang tidak pernah lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berzikir dan yang lain sebagainya, maka kita ini temannya pun pasti akan diingat sama orang tersebut. Qalbul ghafil, hati yang lupa adalah hati yang tidak bangun atau hati yang tidak sadar idza waradat alaihil mawa'id, ketika datang kepada orang tersebut apa? Nasihat, wazawajir, dan larangan-larangan. Ketika mendengar daripada larangan, hati kita tidak ingat, tidak ngereken apa meneh sing tuwek-tuwek dikandani ambil arek sing nom-noman. Opor apa si cilik metuwek, macam-macam ya. Nah, ini harus dihindari hal-hal seperti ini. Kalau orang-orang yang ahli hadir majelis taklim, majelis ilmu, tidak mungkin ada omongan seperti ini.
Tidak mungkin ada omongan seperti ini karena mereka mengetahui terus, mereka ikuti terus daripada kajian-kajian. Tidak ono ceritanya anak kecil nasihati orang tua itu dilawan, tidak ada. Semua nasihat itu mesti diterima, tapi dengan cara yang halus. Ojo engko sing enom roh hukume ngelama. Nah, sing enom roh hukume ngelama mbek sing tuwekan yo dikaplok kon. Kita yang muda tahu hukumnya itu pelan-pelan ngasih tahunya. Oh Pak kayak gini. Oh Pak seperti ini tidak boleh. Yang harus itu seperti ini. Pelan-pelan dengan akhlak, maka disitulah kita akan diterima nasihatnya. Tapi kalau kita ini nagras, ngasih nasihatnya itu ugal-ugalan, tidak bakal diterima, dikaplok iyo. Nabi itu kalau nasihati sama orang itu pelan-pelan. Kata Allah Subhanahu wa taala menegur sama Nabi Muhammad, seandainya engkau memberikan nasihat kepada mereka dengan cara kasar, maka orang-orang tersebut akan lari daripada kamu. Orang-orang tersebut akan lari daripada kamu. Makanya kata Nabi SAW, berilah nasihat kepada siapapun dengan hati yang lembut, dengan adab. Semuanya itu harus dimulai dengan adab. Bukan berarti kita berilmu tapi kita kurang ajar sama orang lain. Ya, al-adab faqul ilim. Orang yang beradab itu di atasnya ilmu. Beradab dulu baru orang tersebut diaku menjadi orang yang berilmu. Kalau tidak ada adabnya, tidak bakal berilmu. Iya Bu, ilmunya banyak, ulama tanpa adab, ya wis tidak ada artinya sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi daripada orang-orang yang selalu diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi orang-orang yang hatinya lembut, orang-orang yang ketika mendapatkan daripada nasihat selalu membekas di dalam hatinya dan bisa memberikan kepada orang tersebut perubahan yang luar biasa. Mudah-mudahan semua daripada kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang terbaik, menjadi hamba-hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat daripada kita, mudah-mudahan dikabulkan hajat-hajatnya. Segala urusannya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit daripada kita, mudah-mudahan semua penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus daripada Sayyidil Habib Abdullah bin Muhsin Buftem, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat segala penyakitnya, Allah angkat derajatnya, Allah berikan panjang umur kepada beliau di dalam ketaatan fi taatillahi wa rasulih, dan mudah-mudahan kita semua dan semua keluarga kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala ala hadiniyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah.